Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rizal Dwi Yulianto. Ini 1462000013 mau mempresentasikan tentang Smart City. Pengertian dari Smart City itu sendiri itu adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Konsep kota cerdas sendiri awalnya diciptakan oleh perusahaan IBM. Menurut versi IBM, kota cerdas itu adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dengan dan berfungsi cerdas. Konsep kota cerdas sendiri itu pada umumnya meliputi 5 hal. 1. Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Yang kedua, sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur. Yang ketiga, kota cerdas dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. Yang keempat, kota cerdas membuat kota lebih efisien dan layak huni. Yang kelima, penggunaan smart computing untuk membuat kota cerdas dan fasilitasnya saling berhubungan. Smart City sendiri memiliki beberapa aspek. Yang saya ketahui hanya 7 aspek. Yang satu, smart government. Yang kedua, smart governance. Yang ketiga, smart economy. Yang keempat, smart environment. Yang kelima, smart people. Yang keenam, smart living. Yang ketujuh, smart mobility. Mari saya akan menjelaskan terlebih dahulu smart government. Smart government sendiri itu menurut istilah itu merujuk pada pengimplementasian informatika and communication teknologi atau disingkat ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan juga mampu mempertahankan dan meningkatkan kemudahan akses all-in-one. Di dalam smart government sendiri, pelayanan publik dilakukan secara terpusat, sistem pelayanan sudah terintegrasi. Dampaknya sistem dalam smart government dapat menopang dan menjamin kemudahan akses layanan secara efektif. Smart government sendiri memiliki nama dan integrasi sistem yang berbeda-beda, namun konsepnya yang dibawa sebenarnya sama, yaitu pada kemudahan pelayanan publik dan perizinan. Contohnya seperti pemerintahan Kota Surabaya dan Kabupaten Sleman yang melalui mesin bernama EGIOS. Yang kedua, smart governance. Smart governance sendiri itu atau juga tata kelola pemerintahan kota yang pintar. Itu memiliki arti konsep mengelola manajemen dan tata kelola pemerintahan dan layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Smart governance sendiri menjadi basis bagi keberhasilan pembangunan dimensi Smart City. Konsep smart governance harus diterapkan sekaligus diukur dalam 3 dimensi, yaitu layanan publik, birokrasi, dan kebijakan publik. Untuk menerapkan smart governance membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIC, serta berbagai teknologi terkini yang canggih. Implementasi TIC untuk operasional internal maupun layanan publik ini disebut e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Contoh dari smart government sendiri adalah open data. Pada tahun 2015, Jakarta menunjukkan situs data.jakarta.go.id yang kini berkembang sampai sebagai portal penyedia informasi baik warga maupun bagi pemangku kepentingan. Yang kedua, pelayanan terpadu satu pintu. Yang ketiga itu sebuah aplikasi CRM. CRM ini digunakan aparatur pemerintah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta untuk menampung dan menindaklanjuti laporan warga. Selanjutnya, smart economy. Smart economy sendiri itu memiliki arti itu menciptakan sebuah sistem ekonomi yang cerdas dengan mengembangkan ekosistem industri yang sesuai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan metode transaksi yang aman,
Cepat dan efisien, ekonomi tidak hanya berkaitan dengan barang atau jasa, tapi juga inovasi, kemampuan bersaing, pendidikan, dan kewirausahaan. Di negara kita sendiri pun smart ekonomi penting diterapkan. Karena mengapa? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan juga sumber daya manusia juga yang sangat melimpah. Sehingga jika dikelola dengan baik, dengan fasilitas yang baik dan teknologi yang baik, tidak memungkinkan perekonomian negara kita akan meningkat pesat, akan disebut jika bisa negara maju bukan negara berkembang lagi. Tapi untuk mewujudkan itu dibutuhkan 3 elemen, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesadaran masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Berikut ada teknologi untuk mewujudkan smart ekonomi. Elektronik bisnis itu sendiri memiliki arti bentuk transformasi dari proses-proses di dalam suatu organisasi untuk mewujudkan customer value dengan memanfaatkan teknologi-teknologi komputer, aplikasi teknologi paradigma yang membentuk dari ekonomi dunia baru. Contohnya e-commerce dan mobil e-commerce. Yang kedua, mobil computing itu memiliki arti merupakan sebuah komputasi menggunakan teknologi yang tidak berhubung secara fisik atau dalam jarak jauh atau lingkungan metode mobile. Yang ketiga, IaaS, infrastruktur as a service. Yang keempat, platform as a service. Yang lima, NFC dan RFID, IoT dan M2M, RP, CRM, ARM. Selanjutnya, smart environment. Smart environment atau juga lingkungan pintar. Lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan, fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Lingkungan yang bersih tertata. Di sini untuk mewujudkan itu harus dimulai dari pengelolaan sampah, energi baru dan terbarukan, teknologi hijau seperti RTH itu untuk penerapannya, manajemen energi, manajemen lalu lintas. Next, smart people. Smart people atau juga disebut orang cerdas atau masyarakat pintar. Kreativitas dan modal sosial. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal usaha maupun modal sosial. Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usaha. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi, saling menerima, serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatkan rasa bertanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya kecerdasan masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Next, smart living atau disebut juga cerdas hidup. Berbudaya berarti cerdas hidup, kualitas hidup, dan kebudayaan. Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur. Kualitas hidup yang tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki diri sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan kualitas budaya atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Parameter utama dari smart living adalah visibilitas harmoni di antara kelangsungan hidup warga. Harmonisasi dalam warga harus tercermin dalam fasilitas permukiman komersial dan rekreasi bagi warganya. Yang terakhir itu smart mobility atau disebut juga mobilitas pintar, itu berkaitan dengan transportasi dan infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan yang terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Smart mobility juga sendiri itu memiliki arti penerapan teknologi di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi bertujuan agar prasarana dan sarana transportasi menjadi lebih informatif dan komunikatif sehingga memberikan dampak pada kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas dan juga ramah lingkungan. Contohnya itu seperti ART, Autonomous Rail Rapid Transit, itu seperti kereta yang sangat cepat, berteknologi sangat cepat, tanpa rel kereta api. Di Indonesia juga bisa dikatakan ada juga smart mobility seperti Gojek, Gokar, Grab, karena lebih cepat dan efisien daripada taksi seperti tukang ojek, yang lebih efisien gitu. Saya di sini akan menjelaskan lagi teknologi layanan pada smart city yang digunakan itu
Ada beberapa, itu sensing, auto attention, monitoring, kontrol, dan cloud computing. Sensing sendiri itu memiliki arti suatu sensor dan teknologi autentikasi video yang menggunakan RFID dan jaringan sensor di kabel yang terdapat di darat maupun laut maupun udara dan luar angkasa. Teknologi ini menyediakan berbagai data mengenai semua aspek kehidupan perkotaan untuk autentikasi canggih. Data ini dapat secara efektif divisualisasikan, diakumulasi, dan digunakan dalam berbagai skenario, seperti untuk deteksi dini gempa bumi dan untuk memantau jalan raya jauh melalui penggunaan sensor kabel optik. Yang kedua, authentication. Data yang diperoleh dari sensing kemudian dibuktikan keasliannya. NEC memiliki teknologi autentisasi dengan kecepatan proses dan ketelitian yang tinggi dan bekerja secara real time. Yang ketiga, monitoring. Dapat monitoring sensor normal, sensing normal, autentisasi, dan mengontrol kondisi lain. Yang keempat, kontrol. Data yang telah dimonitoring kemudian dianalisa secara real time untuk menentukan tindakan terbaik. Yang terakhir, cloud computing. Semua hal yang di atas tadi yang saya sebutkan tadi, ada tempat yang dapat menyimpannya, di mana respon yang cepat, fleksibel terhadap perubahan data, dan tentunya harus terpenuhi. Cloud computing sendiri itu adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki dan menjalankan program melalui komputer yang terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan kita sebagai server untuk mengolah data dan juga aplikasi, yang memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan penggunanya untuk mengakses informasi melalui internet. Kita akan ke slide selanjutnya. Ya. Negara-negara yang berhasil memanfaatkan smart city, contohnya Jepang, lebih tepatnya Tokyo, Osaka, atau Yokohama. Tokyo bisa menjadi smart city karena kekuatan transportasinya dan Yokohama di bidang ekosistemnya dan lingkungan hidup. Jepang juga memiliki Toyota Smart City, dan negara kedua itu Amerika Serikat, lebih tepatnya kota New York dan San Francisco. New York memberikan keamanan dan kenyamanan pada penduduknya. San Francisco Bay Area, California merupakan kota dengan proyek nirkabel terbesar di dunia, dan San Francisco juga dikenal sebagai kota dengan wifi terbanyak di dunia. ASEAN merupakan negara yang mempunyai banyak smart city, kan juga dinamakan negara maju di sana. Kita akan beralih ke kota Denmark, Copenhagen, menetralkan emisi karbon dan dijuluki sebagai kota hijau. Dan tentunya Korea Selatan, Seoul dan Gangnam berbasis pelayanan publik melalui teknologi informasi. Inggris, yang lebih tepatnya London dan Manchester. Di Inggris ada Energi Teknologis Institute Smart System and Health Program. Di Greater Manchester ada proyek demonstrasi komunitas pintar. Inggris juga diunggulkan di bidang transportasi, teknologi, informasi, dan lingkungan. Yang keenam itu Tiongkok, itu Tianjin dan Dalian. Tianjin ada konstruksi Eco City berbasis lingkungan. Di Dalian ada sumber daya daur ulang dan rendah. Yang selanjutnya tuh Hawaii. Nah, tahu lah Hawaii itu pulau pintar, sejuta pulau indah. Di Indonesia juga nggak kalah. Ada beberapa kota ya besar yang memanfaatkan teknologi ini. Yang bisa seperti yang bisa kasih contoh itu di Jakarta. Baru-baru ini pemerintah Jakarta mengeluarkan aplikasi Jakarta Smart City yang bertujuan untuk memberikan informasi transparan kepada masyarakat dengan memperlihatkan hasil kerja pemerintah Jakarta dalam menangani permasalahan yang ada di kota Jakarta. Yang kedua, Bandung, pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan publik. Di Bandung itu berpusat teknologi kendali bernama Bandung Command Center BBC. Dari pusat itulah kendali didukung berbagai fasilitas GPS tracking, jaringan, CCTV, dan berbagai aplikasi bantuan. Inilah warga Bandung dapat memperoleh pelayanan dan pertolongan secara canggih, cepat, efektif, dan efisien. Dan terkecuali Surabaya, Bu kita Risma. Kota Surabaya pun menyatakan penghargaan 3 kategori penghargaan, yaitu Smart City Award 2011,
lalu telah memenuhi indikator yang dijadikan penentu kemenangan dalam masa kemenangan Kota Surabaya di kategori pengangkatan Smart Government adalah karena Kota Surabaya sudah memenuhi rencana strategis teknologi informatika dan komunikasi, keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, sistem administrasi kependudukan, partisipasi warga, sistem administrasi perizinan, dan sistem monitoring area publik. Surabaya juga layak mendapat penghargaan di kategori Smart Environment karena sudah bisa sistem peringatan dini bencana, sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi, dan pengawasan air berbasis teknologi. Di sini saya akan berbicara kelebihan Smart City dan kekurangan Smart City. Kelebihan dulu ya. Kelebihan Smart City adalah menciptakan perencanaan dan pengembangan kota ini yang lebih baik di masa depan. Yang kedua, membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya. Yang ketiga, masyarakat menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energi. Yang terakhir, lingkungan juga bisa menjadi lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju dan pengelolaan pembuangan sampah. Kekurangan Smart City, investasi besar karena terkait dana yang besar dan juga rencana yang besar. Data dari CTIC Center for Smart Nation menyebut total nilai investasi pengembangan kota cerdas di seluruh Indonesia bisa menyentuh angka sekitar 5,4 triliun. Besar. Angka yang tak sedikit bagi kota dan kabupaten yang ingin mengembangkan kota cerdas. Sekaligus angka yang menggiurkan bagi mereka yang ingin berinvestasi di pengembangan teknologi Smart City. Apalagi pemerintah yang akan ada 100 kota cerdas hingga 2019 nanti. Yang kedua, penyediaan infrastruktur bertahap. Juga mungkin ada tahapan untuk membangun kota cerdas. Pertama adalah pembangunan infrastruktur dasar, yaitu penyedia internet, salah satunya lewat pembangunan jaringan, kabel fiber optik, rampung dengan infrastruktur dasar, pembangunan pusat pengumpulan data. Jadi fokus berikutnya setelah jejaring dan pengumpulan data selesai, pemerintah bisa melanjutkan pengembangan dengan memasukkan dan mengolah data kota yang dapat dari sensor, aplikasi atau lainnya. Yang terakhir, perangkat langka. Masalah lain yang menghadang investasi adalah harga perangkat yang tinggi, sulit diperoleh. Penyedia solusi teknologi kota pintar didominasi pemain asing atau negara yang bermaju, sehingga perlu dana yang besar untuk membeli perangkat tersebut. Pemain lokal pun masih sangat sedikit yang sanggup. Terima kasih, sekian. Ini adalah presentasi saya tentang Smart City. Mohon maaf jika tidak lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.